Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Dalam video cergam kali ini, saya akan menggambarkan sekaligus menceritakan satu kisah dengan judul Hampir beberapa pekan warga kampung Kandis membicarakan kemunculan sosok hantu tanpa kepala yang sepekan terakhir ini membuat resah warga kampung Kandis dan kampung-kampung di sekitarnya. Sosok hantu itu diyakini warga sebagai sosok penampakan seorang lelaki yang telah menjadi korban pembunuhan beberapa minggu yang lalu di lahan tebu yang berada di sekitar kampung Kandis. Apabila sore telah berganti malam, ada saja warga kampung yang melihat penampakan hantu tersebut. Banyak dari warga meyakini bahwa hantu itu merupakan perwujudan dari sosok orang yang mati penasaran. Meskipun belum ada orang yang mengaku terluka karena ulah sosok hantu ini, namun penampakannya yang seram membuat orang yang melintasi jalan pinggir ladang tersebut dibuat sangat ketakutan. Menurut beberapa warga, awal kejadian bermula pada sebuah peristiwa pembunuhan yang terjadi karena dendam yang didasari oleh masalah cinta segitiga. Jauh sebelum peristiwa pembunuhan itu terjadi, korban dan pelaku, keduanya adalah bersahabat. Keduanya sebenarnya bukan warga dari kampung Kandis, melainkan warga kampung tetangga. Sebut saja nama mereka adalah Wisman dan Randi. Wisman yang baru menikah beberapa bulan karena tuntutan ekonomi memutuskan untuk merantau atau bekerja ke Kalimantan membantu mengurusi lahan kelapa sawit milik pamannya. Sedangkan istrinya yang bernama Nila untuk sementara waktu dititipkan kepada kedua orang tuanya di kampung. Semenjak kepergian Wisman merantau, hampir setiap minggu Randi terlihat menyempatkan diri mampir ke rumah Wisman dengan alasan untuk sekedar menanyakan kabar istri dan orang tua Wisman. Hari berganti hari, bulan pun berganti bulan. Warga kampung pun mulai curiga dengan gelagat Randi dan Nila yang tidak wajar. Benih-benih cinta di antara Randi dan Nila yang tak lain merupakan istri dan sahabatnya, kini bukan sekedar datang untuk menanyakan kabar. Bahkan Randi dan Nila pun kerap terlihat oleh warga kampung sering berduaan. Warga kampung pun mulai resah dengan sikap keduanya. Aparat desa serta warga kampung sudah berkali-kali memperingatkan mereka berdua. Akhirnya tersiar kabar dari hubungan terlarang itu menyebabkan Nila mengandung janin dari Randi. Hampir 2 tahun Wisman berada di perantauan. Selama itu pula tidak ada kecurigaan Wisman terhadap istrinya. Nila istrinya selalu bersikap wajar saat berkomunikasi melalui telepon. Pada awalnya Wisman tidak mengetahui kasus yang menimpa istri dan sahabatnya yang telah ramai menjadi buah bibir atau gunjingan di kampungnya. Hingga pada suatu hari, Wisman mendapatkan telepon atau kabar dari keponakannya yang mengabari peristiwa tersebut. Wisman yang telah lama memendam kerinduan karena bekerja di tanah perantauan, sontak saja merasa hatinya terbakar mendengar kabar tersebut. Selang beberapa waktu, tidak lama kemudian, Wisman pun memutuskan untuk pulang ke kampungnya
mencari tahu kebenaran atas apa yang ia dengar, dan ingin sesegera mungkin menyelesaikan masalah yang telah terjadi. Singkat cerita, sesampai Wisman di kampungnya, dan sampai pula ia di rumahnya, serta mengetahui perut istrinya yang telah membesar, Wisman tidak banyak berkata ataupun bertanya. Wisman pun juga tidak menghiraukan Nila, sang istri yang telah mengkhianatinya, memohon ampun atas apa yang telah ia lakukan. Wisman langsung mencari dan menemui Randi yang saat itu sedang berada di kampung Kandis. Wisman meminta Randi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan segera menyelesaikan masalah yang terjadi. Buntutnya perang mulut pun tidak dapat dihindari, hingga terjadilah perkelahian yang berujung pada pembunuhan. Wisman yang telah gelap mata dikhianati oleh sahabat dan istrinya itu, membuat ia tega melakukan pembunuhan secara keji. Bahkan jasad Randi ditemukan oleh warga terpisah dengan kepalanya di ladang tebu tersebut. Sehari setelah kasus pembunuhan itu, akhirnya Wisman pun menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Namun kejadian sadis itu menimbulkan sebuah peristiwa lain yang justru menimpa warga di kampung Kandis, di mana tempat kejadian pembunuhan terjadi. Sosok Randi bergentayangan tanpa kepala. Kejadian menyeramkan pertama kali dialami oleh salah seorang petani yang saat itu ia baru saja pulang dari sawahnya. Petani yang bernama Rodin itu mengaku melihat penampakan sosok lelaki berjalan di depannya. Setelah ia amati, lelaki itu terlihat sangat aneh baginya. Dan lebih menyeramkan lagi, Rodin baru menyadari bahwa lelaki yang terlihat olehnya itu tidak memiliki kepala. Darah berwarna merah kehitam-hitaman terlihat mengalir dari lehernya yang buntung hingga ke badan. Tak ada pilihan lain bagi Rodin selain berlari dan berteriak ketakutan menuju rumahnya. Pada malam yang sama, rupanya salah seorang warga juga memergoki sosok hantu tanpa kepala itu, dan terlihat berjalan sempoyongan menuju perbatasan kampung Kandis. Berita heboh pun cepat tersebar ke seluruh kampung. Bahkan selama seminggu berturut-turut, ada saja warga kampung yang melihat penampakan hantu tanpa kepala tersebut. Warga meyakini bahwa hantu itu merupakan perwujudan dari arwah Randi yang mati penasaran. Melihat keresahan warga kampung, atas inisiatif beberapa warga dan pemuka agama di kampung Kandis, akhirnya mengajak seluruh warga untuk melakukan doa bersama agar tidak lagi terjadi peristiwa atau penampakan sebagaimana yang dialami beberapa waktu belakangan. Acara doa dan tahlil bersama pun dilakukan di tengah jalan kampung yang berbatasan langsung dengan lahan tebu tempat peristiwa pembunuhan itu terjadi. Sejak doa bersama yang dilakukan oleh warga tersebut, rupanya teror hantu tanpa kepala sudah tidak terlihat lagi. Begitu pula dengan penuturan warga sekitar, baik itu dari para peronda maupun petani yang kerap ke sawah pada malam hari untuk mengaliri air sawahnya. Mereka tidak lagi melihat sosok hantu tanpa kepala yang beberapa waktu lalu kerap menampakkan diri di kampung Kandis tersebut. Demikianlah video cergam kali ini.
Sampai jumpa di video cergam lainnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih atas kunjungannya. Wassalam.